bisa di ED juga. Kalau ED itu BP-nya itu ukurannya 36, kalau itu 30, tapi nanti berbicarakan EU aja dulu. Ada yang lain? Silakan. Ini Mas, mungkin saya sedikit menambah pertanyaan dari nanti. Iya. Menarik garis high itu bisa dikatakan stopper strong atau apa gitu? Yang big. Oh berarti high itu sama seperti stopper weak ya? Stop. Kalau low-nya stopper strong. Kita menarik garis itu berdasarkan kombinasi dari tahu nanti takut mati lagi, coba lagi. Sebentar. Ini tadi kan ada pengenalan. Ini nanti jadinya tambah bingung. Karena ini sudah nyala, kita mulai aja dari sini. Ini kita bagi menjadi 3 bagian. 1, area, 2 area capital market, yang ketiga big player. Kita mati. Ini. Ini aja sampai nunggu itu. Yang perlu kita ketahui bahwa dalam TO area itu kita bikinnya boxnya itu memang itu sudah ada ininya, sudah ada indikatornya, jadi kita udah bikin manual. Cuman perlu diingat bahwa dalam satu box TO itu, dalam satu box ini dia ada terdiri dari 11 handle. Nah, ini kita akan hitung mulai dari open market. Open market ini bisa jadi berbeda-beda antara broker satu dengan yang lain. Makanya di situ kita sudah sebutin bahwa mulai menghitungnya itu dari jam 4.00 WIB. Jadi nanti hitungnya dari 4 sampai ini berarti 14. Nah, ini yang kita hitung, sehingga kalau di indikatornya tinggal set jamnya. Kalau jam brokernya buka open marketnya mulai jam 4 pagi, ya sudah, berarti tinggal di set di indikatornya itu 0 sampai 10. Tetapi kalau dia geser 1 atau 2 jam, otomatis dia akan geser. Jadi kan ada yang buka open marketnya jam 6 atau jam 7 geser, sehingga kita patokannya jadi jelas. Karena kalau nggak gitu nanti nggak sama semua. Jadi yang kita ambil ini nanti seperti ini. Ini yang kita ambil dari jam 4 sampai jam 14. Itu yang kita maksud sebagai TO area. TO area sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian. Itu mempunyai fungsi dan kegunaan masing-masing. Yang pertama itu TO, ini normal ya. Nah, ini ukurannya dia kurang dari 70 pip. Nah, cara menghitungnya itu kan kalau di indikatornya kan sudah ada ketemu kotak gini, ya kan? Sudah ketemu kotak, kita nggak melihat candlenya bentuknya kayak gimana dulu. Nah, ini yang kita ukur, ini sama ini.
ini totalnya berapa. Biasanya kalau di indikator itu di pojoknya sudah ada tulisannya, tinggal melihat aja. Dan kalau yang sekarang itu sudah dibedakan warnanya juga, sehingga kalau sudah ukurannya ini, aduh udah nggak usah ukur, nggak usah ini. Tetapi prinsipnya seperti ini. Nah, ada yang kedua yaitu TO dominan. Ini ukurannya 170 sampai dia 140 pip. Itu sudah ada. Nah, yang ketiga itu TO super dominan. Nah, ini lebih dari 140 pip. Nah, ini kegunaannya sendiri-sendiri. Ini kegunaannya sendiri-sendiri. Kalau TO normal itu biasanya saya pergunakan untuk apa istilahnya kayak scalpingan, dalam arti scalping. Jadi dia antara ini, karena antara satu dengan itu biasanya mepet. Biasanya saya manfaatin itu untuk scalping. Jadi ini untuk istilahnya untuk TP yang kecil-kecil. Kita nggak bisa. Ya memang sih kalau kita lihat ukurannya 70 itu bukan scalping namanya. Tapi menurut saya itu scalping karena nanti kalau sudah ketemu garis-garisnya, kalau sudah nanti ketemu garisnya kita akan ketahuan kenapa kok saya maksud scalping. Dan yang kedua, TO dominan ini biasanya saya pakai untuk harian. Jadi biasanya OP sekali, nanti satu hari apa istilahnya harian. Nah, kalau untuk yang TO super dominan itu biasanya mingguan. Saya pakai untuk mingguan. Jadi memang pipnya kalau di beda ya antara Euro USD sama Euro JPY. Jadi Euro Jepang sama Euro USD memang beda. Kalau Euro USD ini bisa jadi mingguan. Tetapi kalau ini masuk ke Euro JPY bisa jadi harian juga, karena satu hari itu bisa 200-300 pip Ringgit. JPY sekarang kan lagi gila-gilanya ya, sehingga harapan saya nanti jika kita paham TO ini aja, kita sudah bisa trade ya. Jadi ini kegunaannya seperti ini. Nah, nanti gimana caranya, nanti sambil nunggu di laptop ya, sambil nanti ininya jalan, sehingga nanti harapan kita bikin garisnya pun juga sesuai kebutuhan. Kalau terus terang, kalau bikin garis sesuai dengan hexagonalnya banyak Pak, bisa kayak jaring laba-laba itu. Ya memang pasti harga akan berhenti, cuma kan ya nggak logis saja. Kita masa mau trade jaringnya aja sudah banyak, mau nentuin mana yang dipakai mana yang enggak ya juga bingung juga. Nah, cuma secara prinsip bahwa di TO ini nanti ada akan semacam pemberhentian, karena nanti kita akan lihat bahwa semakin kecil TF-nya nanti akan semakin kelihatan pola-pola rejection yang ada di garis tersebut. Nah, ini dasarnya dulu, cara menghitungnya seperti ini. Memang di indikator dan kita nggak akan hitung, cuma nanti di setnya kita masing-masing broker itu ada yang perlu diperhatikan. Mungkin ada yang ditanya itu, ya Pak? Terima kasih Mas Dodi. Mau nanya yang untuk set aku dulu coba EO jam itu, kalau hari-hari ini itu kan jam kebanyakan seperti saya sebut yang boleh saya sebut nggak apa-apa. efek giring saya bisa pakai itu kan
open marketnya jam 4, jadi sesuai pakai itu. Tapi kalau pada mulai bulan apa gitu kan DST nah itu mulai kan open jam 5 ya, ikutin Pak, ngikutin. Oh ngikutin. Oh nggak usah disetting lagi ya. Nggak usah, kalau kan karena DST kan memang perhitungan sebenarnya dia bukanya kan jam 4. Karena perubahan perbedaan waktu aja antara kita dengan Eropa kan, sehingga dia geser 1 jam. Oh. Dan nggak bisa kalau memang pengaruhnya DST ya. Oh iya. Tetapi kalau pengaruhnya memang beda broker dan beda open marketnya ya memang harus bisa pulang. Iya. Makasih ya. Cara ngeset apa namanya waktu penonton indikator kita. Cara ngeset waktunya ya. Nah, ini kalau di indikator ini kan ada yang namanya TO area ini. Ya. Ini yang dimaksudkan, ini ada TO begin sama TO end. Nah, TO begin ini kalau buka open marketnya jam 4 pagi, ya terus 0. Nah, tetapi kalau open marketnya jam 5 pagi, bukan karena pengaruh DST loh ya, tapi memang asli. Karena nanti kalau DST, dia akan geser dari 1 jam, dari jam 6. Yang aslinya jam 5, jadi geser dari jam 6, karena pengaruh DST. Tetapi kalau bukan karena DST, nah, contoh misalkan ini misalkan jam 5 ya, saya ganti 1. Ini otomatis dia geser. Nah, saya besarkan. Nah, kan geser 1 jam. Otomatis. Pokoknya totalnya itu 11 candle. Dari mulai pertamanya jam berapa sesuai dengan brokernya masing-masing. Jadi cara ngesetnya di situ Pak. Tadi kita kita nggak sekali ngeset aja, nanti seterusnya udah langsung dia sudah menyesuaikan. Untuk yang itu ya, yang kayak open marketnya kisaran jam 2 pagi, itu kan otomatis dia akan ada di belakang kan, kadang nggak sama juga. Itu minimal itu kan kemarin ini terus terang kita ada kelemahannya, intinya ini situ. Kemarin sama Mas Kris masih lagi diperbaiki, dan nanti untuk yang bisa all time-nya nanti biar diupdate sama Mas Kris. Karena dia lagi perbaiki khusus untuk yang waktunya melebihi. Kan ada kan kalau jam 2 pagi kan dia ada di sini nih, ya kan, opennya ada di sini dan gesernya ke sini. Gitu Mas ya. Ya Pak. Saya terus terang baru mengenal Tokyo Samurai baru sekarang. Jadi kalau dari penjelasan tadi bahwa TO area itu terdiri dari 11 candle, itu yang maksudnya. Terus kita melihatnya ada TO normal, dominan, super dominan. Yang berarti pemahaman saya itu kita akan open posisi setelah 11 candle itu terbentuk, TO-nya itu terbentuk begitu, berarti kita baru bisa open posisi setelah siang hari sampai malam, bukan dari pagi jam 4 sampai, artinya dari pagi sampai terbentuknya TO area itu kita belum bisa trading gitu atau gimana? Enggak Pak, begini, TO area itu dibikin, itu TO area hari ini itu buat acuan trade besok. Dan jadi begitu subuh itu buka market, kita bisa open position dengan mengacu TO sebelumnya.
urusannya kalau hari ini TO-nya mau bentuknya kayak gimana saya nggak ngurus Pak. Itu nanti saya gunakan untuk trade malamnya sampai besok. Jadi kegunaannya TO itu kita ngambilnya acuannya dari TO yang sudah terjadi. Nanti kita akan jelasin satu-satu Pak, karena ini barusan on ya. Nanti, jadi maaf tadi kita agak sedikit loncat-loncat karena masalah di projector. Jadi kayak begini ini nanti kita trade-nya anggap aja ini belum. Nah ini kan ini bukan lagi open market Pak ya. Kita nggak terus nunggu ini sampai selesai Pak. Enggak. Kita acuannya ini Pak. Oke Pak ya. Jadi kita tetap trade-nya di Tokyo Samurai itu kapan? All time. Pagi sampai tutup lagi. Nah, makanya di dalam TS itu nanti kita akan satu sistem itu akan menjadi bagus jika dia mempunyai 3 kriteria. Nah, ini yang perlu bukan berarti yang lain nggak bagus atau gimana, enggak. Cuma akan lebih bagus kalau dia akan memiliki 3 kriteria. Seperti mungkin yang sudah dijelaskan sama Kang Chris tadi, bahwa yang pertama sistem itu bagus, dia akan mempunyai batasan harga. Batasan harga. Jadi maksudnya begini, kita sudah ada high low. Nah, contoh kayak misalkan crossing MA misalkan kayak begitu ya. Apakah kita tahu bahwa crossing MA akan terjadi di harga sekian? Nggak ada yang tahu. Berarti dia tidak mempunyai. Makanya kan kalau crossing MA itu kebanyakan tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ditambah oleh indikator lain. Karena kalau berdiri sendiri kena sideways mati. Karena sering cross bolak-balik dia. Tetapi bukan berarti itu tidak baik. Kalau justru bisa memanfaatkan itu malah bagus, sideways malah dapat banyak. Ya, itu kan hanya istilahnya secara prinsipalnya seperti itu. Tetapi kan kalau kita sudah ada batasan harga, oh harganya nanti yang dituju ini. Berarti kita kan paling tidak kita sudah punya acuan batasan harganya. Nah, yang kedua itu arah geraknya. MA itu mempunyai arah gerak. Melengkung ke atas dia berarti up, benar nggak? Melengkung ke atas dia berarti geraknya ada. Cuma sampai di mana? Ya sama-sama nggak ngerti. Makanya kan kalau MA itu biasanya dia dipadukin nggak hanya meskipun trendnya tetap pakai MA, tapi nggak mungkin dia pakai MA single. Pasti beberapa layer mungkin kayak Playboy. Itu kan hanya untuk mengetahui bahwa dia batasan dia ada di mana. Yang ketiga, dia ada titik jenuhnya. Nah, ini penting. Batasannya ada, arah geraknya ada. Harapan saya, kalau ketemu garis misalkan ini dari bawah ke atas, ada dari sini, naik ke atas, ini ada garis lagi, ini mungkin high. Sekarang jadi pertanyaan, ini di garis ini mau berhenti apa? Terus, ini penting Pak. Arah gerak tahu, batasan tahu, tapi nggak ngerti titik jenuhnya. Yang bisa mati kutu. Begitu open, wah pakai selling di sini ternyata 14. Ya udah ikut terbang sekalian uangnya kan. Nah ini penting. Benar. Jadi kita tahu bahwa tempat-tempat mana yang nanti kita akan tunggu. Ya, kita akan tunggu. Kadang kita mungkin kasih buy limit, sell limit, bisa. Seperti itu bisa. Tetapi kalau nggak ada yang
batasan harga biasanya yang paling susah itu batasan harga. Kalau titik jenuh bisa kita lihat di kayak stokastik kayak begini, mungkin bisa dari titik jenuh, cuma stokastik kan udah di atas kok naik terus. Dan jenuhnya di mana? Dan nanti kita akan padukan itu semua menjadi satu kesatuan. Harapan saya nanti kita mungkin di sini nanti kita akan kasih simple trade-nya saja dulu. Kita nggak usah mikirin yang pakai long term yang sampai istilahnya bertahan kopi sekali 1 bulan lagi dibuka, itu nanti aja lah. Memang kita ada di TS itu nggak hanya kita ngomongin long term scalping, bapak mau berapa TP-nya, mau 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya biasanya scalping, tapi TP saya secara 15 sampai 20. Scalping Pak, saya gunain M1 teleponnya PS, gunain M1 scalping. Itu satu hari bisa 10.000 pip bisa ya. Sehari bisa 10.000 pip. Tapi ya gitu, tidak bisa lepas dari komputer. Nah cuman memang saya nggak begitu suka scalping. Benar. Waktu kita pelatihan di Manado semalam itu jam 12-an, jam 12 malam di Manado dulu itu kita hampir 10 hari full, ini sampai mulai pagi sampai malam, sampai jam 12 juga jam 1 malam. Itu mereka juga menanyakan untuk scalping caranya gimana. Ya udah tak tunggu scalping 1 jam, kalau nggak salah 200-300 pip 1 jam. Nah, kita bisa scalping, kita bisa juga intraday. Intraday dalam artian harian. Open di bawah, nanti jam sekian kita akan tutup, jam sekian kita akan tutup. Bisa juga seperti itu, bisa juga kita mau long term sekalian. Kalau yang long term itu memang butuh pemahaman yang ekstra, karena ya jangan disamakan lah apa nanti mainnya long term ketahanannya sama dengan yang scalping, ya mati Pak. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kadang teman-teman long term mintanya ketahanan 100, ya ini yang maksudnya ketahanan 100 pip mainnya mau 1 bulan long term, sekali open tinggal, ya pasti MC Pak. Saya jamin pasti MC. Nah maksud saya ini bijak gitu, kita mainnya apa? Nah yang kita resikokan itu berapa? Ini yang perlu kita rasionalkan, kita pikirkan, karena terus terang memang mungkin kita tahu arahnya, oh ini mau up, tapi kan saya juga nggak bisa pastikan bahwa harga itu nggak turun dulu. Memang trennya up, tapi masa nggak boleh turun? Boleh-boleh aja kan? Nah khawatir saya seperti itu. Contoh kasus kemarin kita ada, saya masih ingat bulan puasa tahun kemarin sama temen itu pagi itu bilang saya kan ini EU akan turun kencang, turun sampai berapa? Lebih dari 100 pip. Oh iya benar, kira-kira segituan. Udah OP katanya, sudah OP apa? OP sell di harga berapa? Sama TO kemarin turun dikit, oh ya udah aman berarti. Udah, saya juga OP sudah hampir sama lah kan. Sore waktu mau buka puasa itu sudah turun sampai setelah buka puasa itu sudah turun sampai 120 pip. Saya bilang Pak, ayo makan-makan, panen. MC kan belum pensi, belum pensi. Oh sama-sama open yang sel turunnya kenceng. Dia bilang, nah ketahananku cuma 20 pip kan, mati. Nah inilah, ini kan. Ini lebih menyesakkan dada kalau yang seperti ini. Analisa sudah benar, opennya sudah benar, ujung lagi ya. Karena kan kalau dia OP, ketahanan 20 pip sebenarnya ketahanannya kan nggak 20 pip Pak. Karena hitungan ada stop loss, ada hitungan kena spread. 20 pip kena spread aja sudah tinggal, anggap aja sudah 3, berarti tinggal 17 pip. Stop loss-nya berapa? Bisa jadi tahan 40 pip Bapak. Nah 10 pip tidak MC stop loss ya.
Nah, harapan saya nanti kita bijak di situ. Oke, kita lanjutin. Ini Pak, ini yang akan coba kita akan bahas di sini. Jadi nantinya kita ke depannya paling enggak batasan-batasan kita udah paham. Oke ya, kita lanjutin ya. Nah, di dalam TO sendiri, di dalam TS sendiri ini ada pembahasan yang sering kita istilahnya kita sering dengar ya. Itu yang pertama itu ini BP, big player. Jadi tadi TO-nya kita sudah caranya itu. Ini kita akan sering dengar itu big player lah. Big player sendiri pun sebenarnya ada dua macam sih sebenarnya big player. Itu ada yang namanya candle bank sama yang big player sendiri. Itu berbeda. Meskipun hampir sama, ini tadi berbeda. Kalau sekali masuk candle bank, itu harga tidak akan pernah berhenti. Nah, makanya itu ada perbedaan dan itu memang ada khususnya. Nanti kita nggak akan bahas itu, cuma kita bahasnya yang big player aja. Jadi big player itu seperti itu. Nanti di bawah, di belakang ada tabelnya untuk pair lainnya. Jadi jangan ditanyakan untuk pair lain BP-nya jumlah apa, ukurannya berapa, ada semua. Di bagian akhir PDF itu di belakang ada tabelnya. Minta tolong kembali dulu kan ke TO-nya. Pemahaman saya kalau dituliskan bahwa TO-nya itu ada Aussie plus Jepang ya kan ya. Iya. Jadi kita nggak perlu istilahnya memakai kata-kata bahwa ini jam berapa di Aussie, jam berapa terusnya Jepang atau gimana? Kita patokan udah kita tulis bahwa jam 4 sampai jam 14. WIB, nggak usah nyesuaiin mau ausinya bukannya jam berapa, kita nggak nyesuaiin itu. Sedikit membedakan menurut akhir kenapa kok yang kita harus perhatikan itu Tokyo, kenapa tidak London ataupun US? Apakah ada dibalik itu pemikiran? Nanti kita akan jelasin Pak. Kita akan jelasin satu-satu. Ini tadi kan kita ada kelas feedback, ini kan pengenalannya dulu, kita akan urutin lagi. Jadi ini saya ulang lagi dari awal karena ini sudah nyala, kita ulang dari awal Pak. Jadi kita ulang, mestinya kan urutannya ini dulu baru TO. Jadi biar nanti istilahnya nggak saling tanya. Saya nyebutin ABC, yang tadi mana yang disebutin ya. Itu nanti kita akan jelasin Pak satu-satu ya. Ya. Di sini kita ada big player. Big player itu diukur dari candle-nya ini. Misalkan ini seperti ya. Nah yang kita ukur itu open sama close-nya. Ini Pak. Jadi shadow itu tidak kita ukur. Yang kita ukur itu hanya bodinya. Nah sehingga ini seperti itu bodinya yang kita ukur. BP sendiri pun ada beberapa macam. Maksudnya di situ BP itu tidak hanya terjadi di H1. Ini yang jadikan ukuran 30 itu H1. Bahwa nanti di belakang juga ada di lampirannya itu BP itu ada di H1, H4, daily, weekly, dan monthly. Nah, makanya dari masing-masing TF ini kita akan bisa menggunakannya untuk kegunaan trade-nya masing-masing. Kalau BP daily, otomatis nanti dia akan lebih cenderung ke arah daily-nya.